Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara, di tahun paradigma baru ini kita percaya bahwa Tuhan akan banyak membukakan paradigma baru bagi setiap kita di dalam segala aspek kehidupan. Dalam VOP kali ini, kita akan membahas paradigma baru di dunia marketplace. Mungkin kita pernah mendengar satu statement, Senin sampai Jumat waktunya untuk bekerja, berbisnis, dan mencari uang. Sedangkan hari Minggu waktunya untuk melakukan hal-hal rohani, seperti beribadah dan pelayanan. Nah, ini adalah prinsip dikotomi, yaitu membedakan antara pelayanan di gereja dan pekerjaan di marketplace. Seakan-akan hal rohani itu lebih superior dan tidak bisa dicampur dengan kegiatan dalam dunia usaha. Tuhan tidak menginginkan hal itu. Dikotomi dapat menimbulkan pemahaman bahwa orang yang bekerja di marketplace tidak bisa mengambil bagian dalam amanat agung Tuhan Yesus. Dalam Kisah Para Rasul dituliskan ada 40 mujizat sebagai pernyataan kuasa Roh Kudus melalui para rasul dan murid-murid Tuhan Yesus lainnya. Yang menarik, ternyata dari 40 peristiwa itu hanya satu peristiwa yang terjadi di tempat yang rohani, yaitu di gerbang indah di Bait Allah. Sisanya terjadi di tempat-tempat publik dan melibatkan murid-murid yang bekerja juga di marketplace. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin menyatakan kehadirannya di dunia marketplace, di antara para pelaku bisnis, para karyawan, para pedagang, juga di antara profesi-profesi lainnya. Sejak awal penciptaan, Tuhan menciptakan manusia untuk menguasai bumi, sambil menikmati hubungan yang intim dengannya. Karena itu seharusnya pekerjaan, bisnis, dan profesi yang kita geluti di marketplace dijalani dengan sukacita, sambil terus menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jadi, pekerjaan bukanlah sesuatu hal yang terpaksa harus kita lakukan supaya kita hidup. Sebaliknya, pekerjaan itu adalah ladang pelayanan untuk setiap kita melipat gandakan talenta yang kita miliki.
Biasanya, setiap kita melakukan pekerjaan atau berbisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun, oleh karena kehadiran kita sudah dipenuhi Roh Kudus, dunia usaha seperti kantor-kantor, pabrik-pabrik, pasar, dan tempat terjadinya transaksi pun dapat dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Selain itu, orang percaya dengan pertolongan Roh Kudus akan menghasilkan karya-karya yang hebat di marketplace untuk kemuliaan Tuhan. Sebagaimana kehadiran Tuhan membawa berbagai berkat dan kemuliaannya di gereja, hadiratnya di dunia bisnis pun dapat membawa nilai-nilai kerajaan Allah, kuasa mujizatnya, dan bahkan keselamatan bagi orang-orang yang ada di sana. Sebagai contoh, mari kita bahas bagaimana penerapan paradigma yang baru dalam dunia bisnis. Poin pertama, kita perlu mengundang hadirat Tuhan di tempat pekerjaan kita, dengan kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Jika dimungkinkan, bersama-sama dengan sesama anak-anak Tuhan di tempat pekerjaan kita. Poin kedua, dengan menerapkan paradigma Allah di dalam dunia bisnis. Mari kita lihat beberapa contoh paradigma Allah dibandingkan dengan paradigma dunia dalam memandang beberapa aspek bisnis berikut ini. Yang pertama, tujuan bisnis. Paradigma dunia menekankan bagaimana memperoleh laba sebesar-besarnya untuk para pemiliknya dengan cara menghalalkan segala cara, termasuk melakukan tindakan yang tidak etis. Hal ini berbeda dengan paradigma Allah mengenai perolehan laba sebagai hasil dari efisiensi penggunaan sumber daya. Perusahaan memberikan produk atau jasa yang berkualitas sebagai pelayanan kepada masyarakat. Pengurangan kualitas yang tidak etis demi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tidaklah dapat ditolerir. Yang kedua, karyawan. Dunia menganggap karyawan sebagai modal manusia yang tidak berbeda dengan mesin atau modal yang dipaksa untuk memberikan hasil secara konsisten untuk investasi yang sudah ditanamkan. Dalam paradigma Allah, karyawan dianggap sebagai partner bisnis yang dapat diberikan kesempatan untuk memiliki sebagian bisnis. Misalnya, melalui program kepemilikan saham untuk karyawan. Yang ketiga, pajak. Dunia tidak asing dengan cara-cara penghematan pajak, sekalipun melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan yang ada, atau menyembunyikan fakta yang sesungguhnya. Dalam paradigma Allah, penghematan pajak tidaklah salah, selama memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Nah, seringkali pertanyaannya yang muncul setelah mengetahui paradigma Allah dalam berbisnis adalah, bagaimana mungkin saya mendapatkan untung jika melakukan hal-hal seperti itu? Dalam buku Business Ethics in Biblical Perspective, karangan Michael E. Kaverke, ditunjukkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 207 perusahaan selama 11 tahun. Hasilnya, 20 perusahaan yang menduduki ranking teratas adalah perusahaan-perusahaan yang menekankan pentingnya nilai integritas. Sebagai kesimpulan, di era Pentakosta ketiga ini, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang, maka setiap kita yang berusaha dan bekerja di marketplace perlu meminta pengurapan Roh Kudus dalam pekerjaan kita dan menerapkan paradigma Allah. Pengurapan ini menjadikan kita excellent dan unggul dalam bidang usaha dan pekerjaan yang kita geluti, sehingga kita dapat menjadi saksi di marketplace dan ikut ambil bagian dalam amanat agung. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna hanya
Shalom, jemaat gereja GBI. Wow, words of wisdom. Dimanapun juga Anda semua berada, hari ini kita kembali jumpa dalam ibadah online. Kita percaya Tuhan akan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Saya Pastor Fandi Stephen mengucapkan terima kasih kepada gembala dan tim penggembalaan setempat daripada GBI Wow yang sudah mempercayakan mimbar pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan satukan hati kita akan doa sama-sama buat firman Tuhan. Kami naikkan syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami, kalau sampai hari ini kami sebagai keluarga besar GBI Wow masih dapat berbakti dan menikmati firman Tuhan. Urapilah kami semua, berkatilah gereja Tuhan, dan juga jemaat dimanapun berada, yang menikmati, yang ikut beribadah, yang bersekutu dalam firman Allah pada hari ini, sungguh-sungguh mendapatkan satu inspirasi, makanan rohani bagi hati kami, bagi pikiran kami, bagi hidup kami. Urapilah juga hamba, supaya apa yang disampaikan sungguh-sungguh menjadi suara hati Tuhan yang akan memberkati kami semuanya. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, kami sambut firman Tuhan dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan sharing firman Tuhan bersama-sama. Saya kasih tema apa yang saya kejar. Apa yang saya kejar. Hidup ini akan berjalan terus ke depan. Dan ketika seseorang melihat ke depan, dia akan seolah-olah mengejar sesuatu. Pertanyaannya, apa yang kita kejar? Kemudian jangan sampai akhirnya kita mengejar sesuatu yang salah tanpa kita sadari. Apa sih yang kita kejar dalam hidup ini? Jangan sampai kita mengejar sesuatu yang salah tanpa kita sadari bahwa kita sedang mengejar sesuatu yang salah. Saya akan mulai dengan ilustrasi. Ada dua cerita sebagai cerita ilustrasi pembuka. Yang pertama, kisah mengenai seorang laki-laki yang melihat seekor kuda jantan yang tinggi, besar, gagah, berotot, bersih, mengkilap bulu-bulunya ya, atau kulitnya itu. Waktu dia lihat kuda itu di depan dia, timbullah niat untuk memilikinya. Dia bilang, saya mau tangkap itu kuda, saya mau pelihara itu kuda, sebab itu kuda sangat gagah. Maka dia mendekat kepada kuda itu. Waktu dia mendekat, kuda itu mulai berjalan menjauh. Nggak mau dipegang. Kemudian laki-laki itu jalan lagi mendekat, lebih cepat. Kuda berjalan lebih cepat menjauh. Akhirnya si laki-laki itu berlari untuk menangkap kuda itu, dan kuda itu pun berlari juga menjauh. Semakin cepat laki-laki itu berlari ingin menangkap kuda itu, semakin cepat dan semakin jauh juga kuda itu berlari. Dan sampai kapanpun, laki-laki atau siapapun juga manusia tidak akan pernah bisa berlari lebih cepat daripada kuda. Maka usaha berlari laki-laki yang secepat apapun juga menjadi sebuah usaha pengejaran yang sia-sia, sebab tidak mungkin dia bisa berlari lebih cepat daripada kuda. Itu kisah yang pertama. Yang kedua, supaya seimbang, kisah mengenai seorang perempuan yang jalan-jalan di taman, dia lihat ada seekor kupu-kupu. Dia bilang, "Wih, ini kupu-kupu cantik banget. Warnanya bagus banget, keluar banget ya. Aku ingin menangkapnya." Kemudian mengawetkannya, menyimpan dalam figura kaca di ruang tamuku. Maka dia mendekat, ingin menangkap kupu-kupu itu, tapi kupu-kupu punya sensor yang sangat sensitif terhadap perubahan udara dan temperatur di sekitar dia. Ketika tangan si wanita itu mendekat, udara bergelombang dan berubah, kupu-kupu terbang. Dia bilang, "Wah, sedikit lagi saya dapat." Waktu dia mengarahkan tangannya untuk menangkap kupu-kupu itu, kupu-kupu terbang lebih tinggi sedikit. Sampai akhirnya ketika dia berusaha menangkap dengan cepat, terjadi perubahan udara dan temperatur di sekitar kupu-kupu, dan kupu-kupu pun terbang makin tinggi. Waktu dia mencoba menangkap sambil lompat,
kupu-kupu terbang sedikit saja lebih tinggi daripada jangkauan tangan si wanita itu. Maka sampai kapanpun ketika seorang perempuan, si wanita ini melompat ingin menangkap kupu-kupu itu, kupu-kupu selalu berada sedikit lebih tinggi daripada jangkauannya. Maka usaha perempuan ini untuk melompat-lompat menangkap kupu-kupu menjadi sebuah usaha yang sia-sia. Sebab bagaimanapun, perempuan ini atau wanita ini dan siapapun juga manusia nggak akan bisa lompat lebih tinggi daripada kemampuan kupu-kupu untuk terbang. Ini namanya mengejar sesuatu yang sia-sia. Bagaimana cara menangkap kuda? Jangan fokus sama kudanya. Seorang pria atau laki-laki ini, dia harus fokus menanam rumput yang menjadi makanan kuda. Tanamlah rumput, biar rumput itu bertumbuh, kemudian berkembang, artinya bermultiplikasi semakin luas, melebar, memenuhi ladang dan taman dan kebun atau halaman tanah yang dia punya. Maka ketika rumput itu begitu tebal, bukan cuma satu kuda, akan ada banyak kuda datang untuk makan rumput. Kalau kuda sudah makan rumput, merasa diasuh, kenyang, maka dengan mudah atau dengan lebih mudah, laki-laki ini bisa menangkap kuda itu. Ingin tangkap kupu-kupu? Tanamlah bunga. Ketika taman penuh bunga, nggak usah susah-susah. Kupu-kupu akan datang, hinggap di bebungaan itu, dan tentu akan lebih mudah bagi seseorang untuk menangkap kupu-kupu itu. Dalam kehidupan kita, beragama, beriman, kehidupan sosial, sehari-hari, kadang-kadang memang kita suka mengejar sesuatu yang salah. Iman kita, mentang-mentang kita punya Allah yang luar biasa, kita berkata, Allahku akan sanggup menolong aku membuat mujizat. Kaki-kakiku akan lari lebih cepat daripada kuda. Lompatan dan jangkauan tanganku lebih tinggi daripada kupu-kupu terbang. Tiada yang mustahil bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita suka gitu tuh kadang-kadang ya. Makanya kenapa orang bisa kecewa ikut Tuhan? Karena yang dia imani dan dia harapkan nggak cocok dengan prinsip dasar firman Tuhan. Kita mengejar, mengharapkan, mengimani sesuatu yang nggak tepat. Larinya sih nggak salah. Yang kita kejar itu salah. Usahanya nggak salah, tapi apa yang mau kita capai kurang tepat. Mendingan kita beriman dalam nama Yesus. Allah memberkati usahaku untuk menanam rumput agar tumbuh. Sebab rumput tumbuh pun perlu mujizat. Atau kita beriman Allah akan membuat pohon bungaku tumbuh dengan semerbak. Karena untuk pohon menghasilkan bunga itu juga butuh mujizat. Di mana kita tempatkan iman kita? Kadang-kadang pada niat yang salah. Dan itu membuat seolah-olah Tuhan yang salah. Karena nggak membuat kaki kita lebih cepat daripada kuda larinya. Atau lompatan kita lebih tinggi daripada kupu-kupu terbang. Hari ini kita belajar sesuatu. Kita akan buka sebuah contoh di Alkitab. Kita akan buka di dalam Amsal 23. Apa yang engkau kejar? Jangan sampai kita mengejar sesuatu yang salah. Amsal 23 ayat 4 dan 5 dikatakan, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkanlah niatmu itu. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena ia terbang. Tiba-tiba bisa bersayap, lalu terbang ke angkasa, seperti Raja Wali atau seperti kupu-kupu. Tentu firman Tuhan nggak anti orang jadi kaya. Nggak anti jadi kaya. Tapi yang ingin digarisbawahi adalah tinggalkanlah niatmu, bukan tinggalkanlah kekayaanmu. Tuhan nggak anti kekayaan, Tuhan nggak pro kemiskinan. Tapi niat itu yang penting. Maka firman Tuhan katakan, tinggalkanlah niatmu itu. Bukan tinggalkanlah kekayaanmu, tinggalkanlah keuanganmu, tinggalkanlah jabatanmu. Bukan itu. Niat. Niat itu berkaitan dengan isi hati. Dengan sikap hati. Itu yang kita harus jaga. Dari niat muncul keinginan, muncul harapan, muncul ambisi, muncul visi,
muncul target. Nah, kalau target pengejaran kita dari sebuah niat yang salah, maka usaha pengejaran kita bisa sia-sia. Jagalah hati kita. Karena sekali lagi Tuhan gak anti dengan isi dompet kita. Tebal, tipis, banyak, sedikit, bukan itu masalahnya. Tapi Tuhan concern dengan isi hati kita. Dan kadang-kadang isi dompet sama isi hati lengket tuh ya. Dimana hartamu di situ, hatimu. Maka memang kekayaan, harta benda, keuangan adalah sebuah alat yang sangat efektif di tangan Tuhan untuk membentuk, menguji, mencoba isi hati daripada niat seseorang. Jangan salah kejar. Bilang kanan kirinya, hey, jangan salah kejar. Bilang dong kanan kirinya, 2, 3, hey, jangan salah kejar. Apa sih yang kita mau kejar dalam hidup ini? Tuhan gak anti kekayaan, malahan saya percaya Tuhan mau hidup kita berkecukupan, kalau bisa berkelimpahan. Tapi niat kita sebagai sebuah fundamental kehidupan orang beriman. Hati, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, jagalah niatmu dengan segala kewaspadaan. Dari situ bisa muncul kehidupan. Oke? Ayat kedua, Ulangan 8 ayat 17 dan 18. Jadi apa yang kita mesti kejar? Apa yang paling penting yang harus kita kejar? Ulangan 8 ayat 17 dan 18 dikatakan, maka janganlah kau katakan dalam hatimu. Di mana ada hati bisa muncul niat, karena niat muncul dari hati, maka jangan kau katakan dalam niat hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Nggak salah dengan memperoleh kekayaan, tapi bagaimana sikap hati dan niat kita berbicara, itu yang akan Tuhan uji dan Tuhan pertanyakan, dan harus juga kita uji dan kita pertanyakan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Katakan sama-sama 2, 3, kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kalau Tuhan anti dengan kekayaan, dia nggak akan kasih kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Maka Tuhan nggak anti dengan kekayaan, tapi Tuhan mau kita mengejar kekuatan. Karena dengan maksud meneguhkan perjanjian, Tuhan akan kasih kekayaan itu. Tuhan sudah mengikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Seperti sekarang ini, seperti yang kita baca di firman Tuhan. Jadi jangan kejar kekayaannya. Sebab kekayaan kayak kuda, makin kejar makin jauh. Kayak bunga, makin mau ditangkap makin tinggi terbangnya. Maka jaga hati kita. Sebab dalam hati ada kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kalau kita punya kekuatan, ibarat kita punya rumput, kudanya pasti datang. Ibarat kita punya bunga, kupu-kupunya pasti datang. Kalau kita punya kapasitasnya, kemampuannya, kapabilitasnya, berkat pasti akan datang. Pasti akan Tuhan kirim buat kita. Pertanyaannya, kita punya nggak rumputnya? Kita punya nggak bunganya? Kita punya nggak kekuatannya? Itu kan pertanyaannya. Punya nggak kita? Kalau Anda ke gym, ke sebuah gym, kalau Anda suka bodybuilding ya, waktu Anda sebagai seorang newbie, baru daftar jadi anggota, kemudian kita masuk ke sebuah gym, kebetulan lah, sebutlah dalam gym itu ada seorang bodybuilder yang badannya besar, ototnya segede bola basket ya, bicep tricepnya segede-gede bola basket, gede-gede. Lalu mereka angkat dumbbell 30 kilo dengan enteng dan enjoy-nya. Wah, kita lihat, widih, otot bicep tricepnya segede bola basket. Sekali ngangkat dumbbell 30 kilo, badah, gede banget tuh badan. Muncullah niat di hati kita. Kita ngomong, saya juga mau angkat dumbbell 30 kilo. Sebab kalau angkat dumbbell 30 kilo, wah, otot saya jadi besar. Cewek-cewek akan melirik. Cowok-cowok juga kadang-kadang ya, bahaya itu tempat gym. Dan saya akan kelihatan cool. Maka kita berusaha sebagai orang yang baru pertama kali masuk gym, baru daftar, langsung kita embat itu dumbbell 30 kilo supaya otot kita jadi besar. Ujung-ujungnya bukan ototnya besar, ototnya encok. Ototnya kesleo. Ototnya jadi sakit. Karena apa? Karena niat kita
Salah. Tujuan kita salah. Kita harus mengembangkan kekuatannya, bukan mengangkat bebannya. Orang kepengen punya uang 10 miliar, salah. Mampu nggak kita kelola? Sebab kalau kita nggak bisa kelola, uang 10 miliar akan menghancurkan hati kita, menghancurkan keluarga kita, menghancurkan hubungan suami istri, bahkan menghancurkan integritas kita. Bisa banget. Bodybuilder yang ototnya besar, dia angkat 3 kilo juga nggak masalah. Nggak membuat ototnya jadi segede bola tenis karena angkat 3 kilo, nggak. Yang membuat ototnya besar karena dia punya kekuatan yang dia latih bertahun-tahun. Kalau ototnya atau bicep tricepnya udah segede bola basket, mau dia angkat beban 30 kilo atau 3 kilo, kekuatannya nggak hilang, tetap ada di situ. Dan dia nggak akan dinilai berdasarkan dumbbell atau barbel yang dia angkat. Orang juga tahu dia punya kekuatan 30 kilo. Waktu dia angkat 3 kilo, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Hari ini banyak orang suka flexing-flexing. Pengen kelihatan kaya. Pengen kelihatan hebat. Maka dia pakai hal-hal atau benda-benda yang bukan sepantasnya atau belum sepatutnya dia pakai. Ujung-ujungnya, itu dia. Murah banget, jadi lama banget. Karena memang belum waktunya, kekuatannya belum ada. Tapi kan orang pengen dipuji, pengen dihormati, pengen diangkat topi waktu ngelihat dia. Maka show off, flexing. Kemana-mana bawa dumbbell 30 kilo. Kemana-mana pamer ini dan itu. Orang kalau punya kekuatan, nggak usah angkat beban juga, tetap punya kekuatan kok. Bodybuilder kalau ototnya besar, nggak usah angkat barbel dumbbell juga. Dia makan di mall kan nggak bawa-bawa dumbbell. Dia nggak jalan-jalan di mall dengan bawa-bawa beban. Enggak. Dari bentuk badannya aja orang udah tahu ini ototnya kekar. Kekuatannya luar biasa. Nggak usah dia buktikan dengan, beban gue bawa kemana-mana. Enggak juga. Makanya dibilang, orang kaya itu nggak suka pamer. Orang yang pura-pura kaya itu banyak pamer. Karena orang kaya itu nggak usah pakai mobil mewah juga orang tahu dia kaya kok. Orang kaya nggak usah pakai jam lapis emas juga orang tahu dia punya saham ratusan miliar dari satu perusahaan. Nggak usah dia pamer apa-apa. Tapi orang yang ingin kelihatan kaya, ngelakuin hal yang salah, ngejar hal yang salah, ujung-ujungnya didakwa bersalah, masuk penjara 20 tahun ya. Oke? Fondasinya adalah cari Tuhannya. Biar kekuatan Tuhan diimpartasikan dalam hidup kita. Dan kita tahu diri, kita hanya angkat beban sesuai dengan kekuatan kita. Kita hanya pikul kekayaan sesuai dengan kemampuan kita memikulnya. Mau dikasih 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, 10 talenta, kita doanya Tuhan berikan sesuai dengan kemampuanku. Seperti doa Yesus, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Sebab kekuatan perutku untuk terima makanan cuma secukupnya. Kalau makan daging 100 kilo, steak yang enak apapun kalau 100 kilo, lebih daripada kecukupan perut kita untuk menampung. Berat kita aja cuma 80 kilo, kita makan steak 100 kilo, itu namanya kelebihan. Ujung-ujungnya, makanan yang berkelebihan bisa jadi sumber penyakit buat kita. Bukan jadi sehat, tapi kita jadi sakit. Berikanlah aku uang yang secukupnya. Berikanlah aku pekerjaan yang secukupnya. Berikanlah aku karir yang secukupnya. Berikanlah aku hobi yang secukupnya. Berikanlah aku teman-teman yang secukupnya. Sebab lebih daripada cukup, itu bisa lebih daripada kapasitas kita dan kekuatan kita. Ujung-ujungnya bisa merusak hidup kita. Beban yang kita angkat terlalu berat, bukan membentuk otot kita, tapi membuat badan kita jadi encok. Kejar apa? Tuhannya. Kejar siapa? Tuhan dan kekuatannya. Amin. Dalam Ulangan 8 ayat 17 dan 18 Tuhan akan kasih kita kekuatan. Kalau kita punya kekuatannya, kekayaannya akan Tuhan kirim. Tuhan akan impartasikan dalam hidup kita. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Inilah kekuatannya. Ketika kita mencari Allah,
kita mencari kebenarannya lebih dahulu. Jangan angkat bebannya, tapi dapatkan dulu kekuatannya. Latih dulu kekuatannya. Jangan angkat 30 kilo dulu. Angkat sekilo 2 kilo dulu, oke? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka, itu kalimat nggak titik, ada koma. Kemudian maka ini sebab akibat, kausalitas. Kalau kita memprioritaskan Allah, kekuatannya dan kerajaan Allah, maka semuanya, apa itu semua? Makan, minum, pakai, kekayaan, keuangan, karir, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita udah punya otot dan kekuatannya, beban akan ditambahkan oleh coach. Dari 2 kilo tambah jadi 3 kilo. Dari 3 kilo naik jadi 5 kilo. Nggak usah diminta, dikasih kok. Kalau dipandang sudah cukup kuat. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa yang kita kejar? The kingdom of God. God and His presence. This is the words of wisdom dalam hidup kita. Kita boleh kerja. Orang kalau nggak punya Tuhan, kerja hanya untuk cari uang. Maka ketika uang banyak, hatinya bahagia. Ketika uang sedikit, hatinya duka cita. Ketika bonusnya besar, dia happy. Ketika bonusnya kecil, di cut loss, dipangkas, dia ngamuk. Kenapa? Sebab yang dia kejar, uangnya. Tapi buat kita sebagai anak Tuhan, kita semua butuh uang sudah pasti. Kita kerja mau bonus, kita udah tahu itu. Tapi kita mesti mengerti bahwa kerjaan yang bisa menghasilkan uang itu adalah sebuah alat di tangan Tuhan untuk juga membentuk hati kita. Supaya waktu kita kerja bukan semata-mata hanya uang, 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 dan uang yang kita kejar. Tapi kita mau kejar the kingdom of God. Dan lewat pekerjaan kita, niat hati, batin, isi hati kita diproses oleh Tuhan demikian rupa. Supaya kerajaan Allah muncul di hati kita. So what is the kingdom of God? Ayat yang terakhir. Apa itu kerajaan Allah? Dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Bukan soal pakaian dan kekayaan. Tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bisa nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau orang nggak kenal Tuhan, kerja hanya cari uang. Uang banyak dia bahagia. Uang sedikit dia menderita. Bonus besar dia sukacita. Bonus kecil dia duka cita. Sebab niat hati dia ada pada uang dan bonusnya. Tapi buat kita sebagai anak-anak Tuhan, bisa gak uang besar masuk, kita damai sejahtera. Uang kecil yang masuk, kita tetap damai sejahtera. Bonus besar, kita tetap sukacita. Waktu bonusnya dikasih kecil aja, kita pun tetap sukacita. Ini yang benar. Jadi niat hati kita nggak dipengaruhi sedapat-dapatnya, walaupun sulit ya. Tapi ini belajar jadi dewasa dalam Allah dan kerajaannya. Hati kita nggak dipengaruhi lagi sama itu sedapat-dapatnya. Sebab ada kerajaan Allah. Kita lakukan apa yang benar, kita kejar apa yang benar, dan kita mencari apa yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita dalam hidup ini. Bisa nggak sih? Sedapat-dapatnya. Kondisi hati kita sama sekali kalau bisa nggak dipengaruhi sama kekayaan loh. Bisa apa enggak? Ini yang ngomong juga lagi nguji nih ya. Bisa apa enggak? Karena kenyataannya memang ya, kalau uang banyak itu kita kayaknya bisa bahagia ya. Kalau uang yang kita peroleh seperti yang kita mau, kayaknya kita bisa lebih bahagia. Tapi ketika berkurang, Tuhan izin atau Tuhan izinkan, Tuhan cabut sedikit berkat. Nah, kita mesti tahu kalau Tuhan cabut sedikit berkat, Tuhan lagi deal sama hati kita. Buat Tuhan mau kasih banyak nggak ada masalah. Kekayaan dunia ini Tuhan yang punya semua kok. Ibarat kita masuk ke sebuah gym, mau beban 1 kilo sampai beban 1 kuintal juga ada. Semua ada di situ. Yang 1 kilo, 5 kilo, 10 kilo, 50 kilo, 100 kilo ada di situ. Gak usah diminta, udah disiapkan. Tapi punya nggak kita kekuatannya? Apa yang kita butuhkan dalam hidup sudah disiapkan oleh Tuhan. Anda butuh uang berapa sih? Berapa ratus triliun? Sudah ada di dunia uangnya. Uang nggak kemana-mana, muter-muter aja dari satu kantong ke kantong yang lain. Dari satu rekening ke rekening yang lain. Dari satu orang ke orang yang lain. Cuma muter-muter aja, udah ada. Tapi kenapa belum sampai ke kantong kita? Ya mungkin kita belum punya kekuatan untuk kelola itu semua.
Dan orang yang memiliki lebih, belum tentu lebih menikmati lebih juga, belum tentu. Malah saya temukan juga ya, makin kaya seseorang, kadang-kadang bisa makin stres loh, ya, bisa makin tertekan. Karena kekayaan itu ada bebannya. Kekayaan itu punya sebuah beban yang kita mesti pikul, yang kalau kita nggak kuat-kuat banget ya, kita bisa stres dibuatnya. Anda ke pasar, bawa uang 100.000 cash, sama 100 juta cash. Anda pikir dengan 100 juta cash bisa beli apa aja? Atau Anda baru sampai ke pasar basah, ramai banget sebab ini minggu pagi, Anda pengen cepat-cepat pulang. Karena otak Anda mikir ntar dirampok, ditodong, dicolong, dan segala macam. Entah orang tahu di kantong kita uangnya keluar 100 juta, waduh, kita jadi sasaran empuk tukang copet. Teorinya sih, wah, dengan 100 juta aku bisa belanja apa aja. Kenyataannya begitu sampai di pasar pengen cepat-cepat pulang. Takut dirampok. Tapi kalau cuma bawa 100.000, enjoy. Siapa mau rampok uang 100.000? Kita bisa beli apa aja sesuai dengan uang yang kita bawa. Betul ya? Jadi belum tentu apa yang kita pikir, kalau kita punya uang lebih banyak, kita lebih bahagia. Itu belum tentu loh. Sebab Alkitab katakan uang itu punya sayap. Milikilah kekuatannya. Jangan salah mengejar. Nanti kita jadi sia-sia berusaha dalam hidup ini. Carilah Tuhan. Milikilah kekuatannya. Hiduplah dalam iklim kerajaan Allah. Supaya niat hati kita dipenuhi dengan kebenaran. Kita hidup dalam damai sejahtera. Dan kita jalani pelayanan kita, pekerjaan kita, karir kita, profesi kita, kehidupan kita sehari-hari dengan penuh sukacita. Uang banyak, uang sedikit, order banyak, order sedikit. Seberapa yang Tuhan kasih hari ini, Tuhan tahu apa itu secukupnya buat kita. Kita bersyukur, kita nikmati, dan kita enjoy karena kekuatan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Carilah Tuhan, kejarlah kekuatannya. Maka berkat akan Dia tambahkan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ini yang saya bisa bagikan buat jemaat Tuhan dimanapun Anda semua berada. Kiranya firman Tuhan yang singkat pada hari ini bisa menginspirasi kita supaya kita mulai mengatur diri dengan baik, menjaga hati dan sikap hidup kita dengan baik, agar kita senantiasa mengejar yang tepat sesuai dengan kehendak Allah dalam hidup ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan satukan hati, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami terima pada hari ini. Firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami supaya kami di dalam kehidupan yang singkat ini mengejar hal-hal yang esensial, bukan hal-hal yang superficial, hal-hal yang menjadi esensi, bukan sekedar manifestasi atau aksesori. Kami harus mengejar Tuhan, kekuatan-Mu, dan kerajaan-Mu, supaya hidup kami benar, hidup kami mengalami damai sejahtera, dan hidup kami bisa tetap bersuka cita dalam segala musim kehidupan. Berkatilah jemaat-Mu dimanapun juga berada, berkatilah penggembalaan dan pelayanan dari GBI Wow, dan juga berkati gereja Tuhan, supaya tetap kuat dan jadi alat di tangan Tuhan senantiasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kami boleh dengar hari ini. Terima kasih, biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Kami yang lemah boleh dikuatkan, kami yang sakit boleh disembuhkan, kami yang berbeban berat boleh memperoleh kelegaan dari Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman. Engkau urapi terus hamba-Mu dimanapun berada, perlindungan Tuhan sempurna atas hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa saat ini untuk Gembala kami GBI, Bapak Insinyur Niko Noto Raharjo beserta keempat wakilnya. Tuhan memberkati hamba-Mu, biar hikmat Tuhan terus ada pada mereka Tuhan, di dalam mengembalakan gereja GBI ya Tuhan. Kami juga berdoa buat GBI Wow Tuhan, buat hamba-Mu Tuhan, buat Gembala kami, Bapak Iwan Wijaya beserta Ibu Olay. Tuhan memberkati juga dengan keluarganya.
Tuhan berkati usaha pekerjaan yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil. Tuhan, kami juga mau menyerahkan juga Tuhan untuk setiap kami jemaat-jemaat-Mu di GBI Wow. Tuhan memberkati. Tuhan, sekali lagi biar kiranya damai sejahtera sukacita Tuhan menyertai kami. Perlindungan yang dari Tuhan ada atas kami. Bapak, Mazmur 91 tetap jadi bagian dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Terima kasih, kami menyerahkan juga bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Indonesia damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami mau serahkan doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Ibu Bapak terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selesai kita sudah mendengarkan firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Fandi. Dan saya percaya bahwa firman itu sudah memberkati kita semuanya. Dan firman itu akan menjadi rema dalam kehidupan kita. Terima kasih Pak Fandi kalau sudah bersedia mengisi GBIO kami, mengucap syukur dan kami berterima kasih. Tiba saatnya kita akan berpisah, dan sebelum kita berpisah, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Fandi. Hamba percaya Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati Pak Fandi, Kau berkati kehidupannya, Kau berkati dalam pelayanannya, kesehariannya, keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau menyertai dalam setiap langkah hidupnya. Kami serahkan keluarga ini ke tangan-Mu, dan Kau terus memakai dia lebih dahsyat lagi. Kami berdoa untuk semua jemaat GBIO yang sudah setia mengikuti acara GBIO ini. Tuhan, Kau lindungi, tutup bungkus mereka di darah-Mu yang kudus, sertai setiap perjalanan dan setiap langkah hidupnya Engkau yang menuntun memimpin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tiba saatnya kami akan berpisah, tapi sebelumnya kami akan menerima berkat yang daripada Engkau. Mari sahabat-sahabat, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan penuh